Deklarasi. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, siap mendukung pasangan calon Saudara Lukman Hakim dan Saudara Fauzan Ja'far. Berbaris di belakang calon. Ada yang mengatakan di sebelah adalah koalisi raksasa, bukan hanya gajah, tapi raksasa. Tapi Matur Husairi dan Jayu Salam tak ada munduran, maju terus. Pemilihan kepala daerah atau pilkada di Bangkalan tahun 2024 semakin dekat. Namun, tahukah Anda bahwa dua kandidat yang sedang berkompetisi kali ini memiliki latar belakang yang tidak biasa? Mereka bukan hanya kandidat biasa, tetapi jebolan penyelenggara dan pengawas pemilu di tingkat kabupaten. Fauzan dan Matur kini harus adu taktik politiknya untuk memikat hati warga Bangkalan agar memilih dirinya. Fauzan kini maju menjadi kandidat calon kepala daerah menemani Lukman Hakim dengan dukungan partai yang full power. Sedangkan Matur Husairi turun langsung dalam pilkada tahun ini ditemani oleh Jayu Salam dan diusung oleh partai P3 Bangkalan, Gelora, PBB, dan PKN. Fauzan Ja'far dan Matur Husairi. Dua nama ini mungkin sudah tak asing lagi bagi kalangan aktivis dan politisi di Bangkalan. Mengapa mereka harus diperhatikan? Apa yang membuat mereka unik? Mari kita bedah satu persatu. Itu didukung oleh partai politik yang hari Muhammad Fauzan Ja'far pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Bangkalan selama 10 tahun, dari 2009 hingga 2019. Sebelum menjadi ketua, ia terlebih dahulu menjabat sebagai anggota KPU. Fauzan dikenal sebagai seorang total saat menjabat. Apapun, dia sangat cerdas dan penuh strategi. Julukan si kancil disematkan padanya karena tubuhnya yang kecil namun kecerdikannya di luar nalar. Selama masa kepemimpinannya, ia harus menghadapi badai risiko dan kepentingan politik yang sangat besar di Bangkalan. Seperti gurun es, berbagai kepentingan dari setiap penjuru tentunya sudah pasti menjadi tamu istimewanya. Keahliannya dalam manajerial kepentingan menjadi ciri khas dirinya dalam menjalankan ritme yang ada. Tentunya, bagi semua penyelenggara Pilkada 2024, sosok Fauzan ini sudah memahami betul potensi ketidakprofesionalan yang mungkin terjadi. Meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Mereka kerja dengan aman, dengan gaji yang terjamin. Tak kalah menarik adalah sosok Matur Husairi. Matur juga pernah berada di posisi strategis sebagai Ketua Panwaslu Bangkalan yang kini disebut Bawaslu. Ia mulai bertugas sebagai pengawas pemilu pada 2008. Mengawasi langsungnya jalannya pesta demokrasi yang salah satunya kontestannya adalah almarhum Kiai Haji Fuad Amin Imron di periode keduanya tahun 2008 hingga 2012. Matur yang lolos seleksi mewakili unsur NGO memiliki pengalaman luas dalam mengawasi pilkada. Sama halnya seperti Fauzan, Matur paham betul celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak yang tidak profesional. Masih ingatkah bagaimana strategi Matur yang dijalankan saat pemilu tahun 2019 lalu? Dia mampu memegang bukti konkret pergeseran suara yang terjadi di setiap kecamatan di Bangkalan. Dia menggeruduk langsung kantor KPU Bangkalan yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Fauzan Ja'far. Masif di Kabupaten Bangkalan. Fauzan dan Matur. Dua nama ini tidak bisa lagi dianggap remeh dalam pilkada kali ini. Mereka sudah merasakan didikan langsung ajaran tentang politik dari almarhum Kiai Haji Fuad Amin Imron, sosok yang berpengaruh besar dalam politik Bangkalan. Tak hanya itu, kala itu mereka harus menghadapi kekuatan lokal yang disebut sebagai local strongman atau blater, yang menjadi mesin politik Fuad Amin bahkan sebagai ujung tombak dalam kontestasi politik apapun di Bangkalan.
Bagi penyelenggara Pilkada 2024, ini adalah sinyal peringatan darurat bahwa mereka harus siap menghadapi potensi dinamika yang ada saat ini, terutama dengan keberadaan Fauzan dan Matur yang sudah sangat berpengalaman, ditopang lagi dengan era yang terbuka dan bebas berekspresi. Seperti media sosial saat ini menjadi alat utama untuk menopang jalannya pesta demokrasi di Bangkalan agar tetap pada role-nya. Kecepatan menyebar di dunia media sosial tidak ada yang bisa membendung. Penyelenggara sekalipun akan mati kutu saat terekam kamera warga. Cara ini pastinya akan menjadi kartu jitu yang akan dimanfaatkan oleh keduanya. Ditambah dengan masing-masing strategi kelas wahid untuk memastikan langkah penyelenggara yang masih berani melakukan akselerasi. Pilkada Bangkalan 2024 akan berlangsung pada 27 November dengan 1.473 TPS tersebar di 18 kecamatan, 281 desa dan kelurahan. Namun, bukan hanya jumlah TPS yang menjadi perhatian. Menurut Bawaslu Bangkalan, 10 dari 18 kecamatan dinyatakan rawan, seperti Burneh, Konang, Kuanyar, dan Bangkalan. Sedangkan kecamatan seperti Tanah Merah dan Kokop masuk kategori rawan sedang. Bangkalan dan Sampang bahkan disebut sebagai daerah rawan konflik oleh Polda Jawa Timur. Sejarah panjang sengketa Pilkada Bangkalan yang selalu sampai ke Mahkamah Konstitusi menjadi peringatan bahwa penyelenggara harus ekstra waspada kali ini. Tetapi, hal ini kembali pada sikap penyelenggara di setiap tingkatan. Ketika mereka berjalan sesuai prosedur, maka bisa dipastikan aman. Namun jika sebaliknya, maka akan menjadi huru-hara dinamika Pilkada tahun ini. Bagi seluruh penyelenggara Pilkada 2024, tidak ada pilihan lain selain menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan yang berlaku. Sebab dengan latar belakang dua kandidat yang pernah menjabat sebagai penyelenggara, Fauzan Ja'far dan Matur Husairi paham betul bagaimana sistem berjalan dan apa saja yang menjadi kelemahannya. Pilkada tahun ini bukan hanya pertarungan politik, tetapi juga pertarungan integritas para penyelenggara. Jangan sampai terjadi pelanggaran yang akan mencederai demokrasi. Pilkada Bangkalan 2024, siapkah Anda menjadi bagian dari demokrasi yang bersih dan transparan?